Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baik teman-teman, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mulai dan tentunya masuk ke dalam bab baru, yaitu bab di mana kita akan mendapatkan faedah isim-isim yang beri'rab rafa atau kedudukan-kedudukan apa saja yang di'rab dengan i'rab rafa. Di sini penulis yaitu pensyarah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi memberikan judul besarnya Adadul marfu'ati wa amsaluha wa amthilatuha. Ya. Adadul marfu'ati wa amthilatuha. Jumlah isim-isim yang dirofa dan contoh-contohnya. Nah, adadul marfu'ati wa amthilatuha. Al-Imam Ibn Ajurum rahimahullahu ta'ala berkata, Babul marfu'atil asma. Bab tentang isim-isim yang dirofa. Al-marfu'atu sab'atun. Kata beliau, isim-isim yang dirofa itu ada 7. Wahia al-fa'ilu. Yang pertama adalah isim yang berkedudukan sebagai fa'il. Nah, maka dia beri'rab rafa. Kemudian yang kedua adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini nama lain dari naibul fa'il. Apa terjemah dari al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu? Adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Berarti maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya akan menggantikan posisi si fa'il menjadi apa? Naibul fa'il. Naib sendiri artinya pengganti. Kemudian yang ketiga adalah mubtada. Ya. Jadi isim tatkala dia berkedudukan sebagai mubtada maka i'rabnya rafa. Kemudian jelas khobaruhu, khobarnya mubtada. Nah, yang kelima adalah isim kana. Ketika ada jumlah yang diawali dengan kana, maka di situ ada isim. Nah, isimnya kana ini dia i'rabnya rafa. Dan juga khobar inna. Khobar inna. Nah, jadi kana dan inna ini adalah amil, suatu faktor yang dia masuk ke dalam susunan mubtada khobar nanti dan merusak ya tata pertama dari hubungan mubtada khobar yang tadinya mubtada khobar itu rofa ketika masuk kana tidak lagi menjadi apa rofa tapi rofa nasab. Nah ketika masuk inna menjadi nasab rofa gitu. Nah makanya yang rofa di sini adalah khobar inna. Isim innanya tidak rofa yang tadinya mubtada asalnya. Dan saudara-saudara inna, nah ada banyak nanti. Kemudian tabi', ya tabi'. Tabi' di sini nanti ada 4, ya. Yang pertama adalah na'at ketika dia menjadi sifat. Nah, kemudian atof ketika dia ma'tuf, ya. Nah, kemudian ketika menjadi taukid dan juga badal, ada 4. Baik, kita langsung masuk ke
penjelasan dan pensyarah akan memberikan contohnya. Aqulu, saya katakan, yakni Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizallah taala yang berkata di sini sekarang, yakunul ismu marfu'an fi sab'ati mawadi'a. Isim itu menjadi marfu, ya, yakunul ismu marfu'an fi sab'ati mawadi'a. Isim itu menjadi marfu pada 7 tempat. Awaluha, yang pertama adalah al-fa'ilu, fa'il. Contohnya kita perhatikan kata Zaid, ya, pada dalam contoh kalimat koma Zaidun. Kita tahu koma di sini adalah fi'il madi, ya kan? Ya, Arabnya adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathih, ya. Kemudian Zaidun fa'iluhu. Nah, ya. Fa'il itu rofa. Ingat, setiap perubahan di dalam bahasa Arab itu pasti ada amil yang menuntutnya. Maka siapa yang menjadikan Zaid ini rofa dan juga menjadikan dia sebagai fa'il, siapa amilnya? Yaitu koma. Fi'il. Karena yang namanya fi'il atau kata kerja itu menuntut adanya pelaku. Tidak akan pernah mungkin kata kerja itu berdiri sendiri di bahasa apapun. Nah, Asani, yang kedua adalah naibul fa'il. Ya, naibul fa'il yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum tadi, al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, pengganti fa'il, ya. Nah, ya, wa huwa alladzi sammahul musannifu, yang dimana dia dinamakan oleh musannif itu tadi al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, contohnya sama, kita terpusat dan terfokus pada kata Zaid, ya. Kan tetapi lihat contohnya di sini yaitu duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Nah, duriba itu fi'il, fi'il madi mabniun 'alal fathi. Tapi bentuknya, nah, ya, bentuknya itu bukan ma'lum, bukan kata kerja aktif, melainkan duriba adalah kata kerja pasif. Ya, kalau kata kerja aktifnya itu adalah doroba. Nah, kata kerja tidak aktifnya itu duriba, telah dipukul. Nah, maka aslinya adalah doroba Zaidan. Aslinya doroba Zaidan, dia memukul Zaid, begitu. Tapi di sini karena kita tidak mengetahui siapa yang memukul, nah, dan kita hanya mengetahui objeknya saja, ya sudah dimajhulkan saja atau dipasifkan saja kata kerjanya, sehingga maf'ul yang tadi si Zaid ini, nah, dia berubah menjadi apa namanya? Naibul fa'il. Berarti dia mengambil hukum-hukum fa'il, maka rafa'lah dia menjadi Zaidun, ya kan? Maka kalau kita ingin terjemahkan, terjemahnya apa? Zaid telah dipukul. Nah, dalam bahasa Arab tidak berlaku kalimat Zaid telah dipukul oleh fulan, nggak ada. Begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dibikin seperti itu, ya. Nah, kata kerjanya pasif pertama datangnya. Tapi di ujungnya malah seakan-akan aktif. Karena diketahui pelakunya. Dia telah dipukul oleh dia, gitu. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Maka cukup demikian. Wa yudrobu Zaidun, sama. Ini hanya beda sigohnya saja, ya. Yudrobu itu adalah sigoh kata kerja pasif untuk fi'il mudhari' yadribu. Nah, yudrobu. Nanti ada kaidahnya bagaimana cara memajhulkan fi'il atau membuat kata kerja aktif ini menjadi kata kerja pasif dalam bahasa Arab. Baik fi'il madi maupun fi'il mudhari'. Nah, yang ketiga dan yang keempat ini sepaket, yaitu mubtada dan khobar. Kita telah lewati beberapa contohnya, ya, pada lembaran-lembaran sebelumnya yang telah kita pelajari. Di sini contohnya kembali
datangkan oleh pensyarah yaitu Zaidun qaimun. Jelas Zaid di sini sebagai mubtadaun marfuun ya, wa alamatu raf'ihi adamatu zahiratu ala akhirih. Demikian i'rabnya. Begitu. Dan qaimun khabaruhu marfuun bisa juga dengan bidommatin zahiratin ya kan. Nah, baik yang kelima adalah isim kana. Lihat baik-baik au ihda akhwataha ya, atau salah satu dari saudara-saudaranya ya. Au ihda akhwatiha. Nah, akhwatiha. Nah, atau salah satu dari saudara-saudaranya kana. Jadi kana ini punya saudara. Nah, dan semua saudara kana memiliki fungsi seperti kana, yaitu nanti apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kebalikan dari inna dan saudarinya nanti. Contohnya di sini, ini ya kalimat susunan mubtada khobar dulu nih. Ya. Nah, nanti ada ya. Nah, perhatikan ya, asyaikhu dan al-baradu. Perhatikan asyaikhu al-baradu. Nah, ya. Nah, ini dia beliau langsung memberikan contoh kananya ini bermakna lampau nih. Ya, jadi nanti kana ini memiliki dua makna. Kita akan pelajari nanti di babnya langsung secara rinci. Ya, jadi intinya kita ingin tuliskan jumlah kalimat mubtada khobar terlebih dahulu. Allahu hakimun. Nah, ini kan mubtada khobar. Ya, hukum asalnya dia rofa-rofa. Namun ketika masuk kana Allahu, nah hakimnya ini berubah nih. Hakimnya ini berubah. Nanti dia masuk ke dalam tataran isim yang dinasab. Jadi hakiman. Kana Allahu hakiman. Nah, lafal Allah di sini yang tadinya adalah mubtada, ketika masuk kana dia bukan lagi menjadi mubtada, melainkan menjadi isimnya si kana. Itu. Dan domah di sini menandakan dia rofa. Baik, kita lihat di sini ada contoh kana asyaikhu syaban. Nah, kana itu maknanya lampau. Kita terjemahkan dahulu. Dahulu syekh yaitu orang yang tua itu adalah syaban, seorang pemuda. Nah, kan nasab ya, syaban ini menjadi khobar untuk kana. Kemudian didatangkan salah satu saudarinya kana oleh pensyarah ya, yaitu asbaha. Asbaha itu artinya waktu pagi hari, pada waktu pagi hari. Nah, pada waktu pagi hari al-baradu syadidan ya, dingin sekali, sangat dingin sekali. Nah, al-bardu dingin menjadi isimnya siapa? Asbaha. Syadidan nasab ditandai adanya fathah di akhirnya, berarti dia kedudukannya adalah khobarnya si asbaha. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan khobar inna. Khobar inna. Ya. Inna juga memiliki saudari-saudari. Fungsinya ini adalah keterbalikan dari kana dan saudarinya. Kalau kana fungsinya itu tarfaul isma wa tansibul khobar, inna dan saudarinya itu adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi isimnya dinasab, maka kita tidak membahas isim inna di sini. Isim inna akan kita bahas di bab mansubatil asma, ya kan? Bab tentang isim-isim yang dinasab. Gitu. Maka di sini kita akan fokus membahas khobarnya si inna yang rofa. Gitu. Contohnya beliau memberikan dua kata di sini, qaimun dan asadun. Kita lihat inna zaidan qaimun. Nah, asalnya kan adalah zaidun qaimun. Ketika masuk inna yang asalnya mubtada rofa menjadi apa? Nasab, dan tidak lagi menjadi mubtada melainkan dia menjadi isim buat inna. Nah, dan salah satu di antara saudarinya Inna adalah Ka'anna, seperti.
Naam, seakan-akan. Ka'anna Zaidan asadun. Seakan-akan Zaid itu seperti apa? Singa. Maka Zaid yang nasab di sini dia menjadi isimnya ka'anna, sedangkan asadun di sini menjadi apa? Khobar buat ka'anna. As-sabi'. Yang ketujuh adalah tabi. Langsung mencakup 4 tadi ya. Na'at, atof, ya kan, taukid dan juga badal. Nah, ya, wahwa arba'atu asya'a. Kita masuk yang pertama, al-awwalu an-na'at, kata sifat. Ya, kalau ada kata sifat mengikuti isim yang di rofa, maka hukumnya sama rofa juga dia. Contoh ada kata al-fadilu. Nah, ja'a Zaidun al-fadilu. Al-fadilu inilah yang menjadi syahid kita. Dia na'at buat siapa? Buat Zaid. Zaid kan ma'rifat. Maka datangkan pula na'atnya ma'rifat. Gitu. Jadi na'at itu dia mengikuti apa? 4 hukum isim sebelumnya. Yaitu i'rabnya, kemudian adalah jumlahnya, maksudnya mufrad, musanna, jama'. Yang ketiga adalah muzakkar muannas, dan yang keempatnya adalah ma'rifat nakirahnya. Baik, yang kedua adalah ataf. Ya. Nah, jadi ataf ini ntar dia terbagi menjadi 2 nih. Ya, terbagi menjadi 2. Ada ataf nasak, ada ataf bayan. Nah, ataf nasak ini ya ataf yang sebagaimana kita ketahui, ataf-ataf yang dia ditengahi oleh huruf-huruf ataf. Nah, tapi kalau untuk ataf bayan tidak. Ya, kalau untuk ataf bayan tidak. Nah, ya. Dia sedikit lebih mirip dengan na'at, tapi nanti ada bedanya. Nah, contoh yang ataf nasak ya kan. Nah, ini dikatakan wahwa naw'ani, ya. Wahwa naw'ani atafu nasakin. Ya, contohnya adalah kata amrun dari perkataan antum ja'a Zaidun wa amrun. Lihat, amrun ini dia ma'tuf kepada Zaid dan dia ditengahi oleh huruf waw atau yang artinya dan. Gampang. Atof bayan, contohnya pada kata hadid. Dari perkataan antum, hadza khatamun hadidun. Ini cincin besi. Nah, ya, cincin yang terbuat dari besi. Mirip dengan na'at, tapi nanti ada bedanya. Kita rincikan pada babnya tersendiri. Ya, asalis yang ketiga adalah tabi' taukid, taukid untuk menegaskan. Nah, dia ada lafal-lafal tertentu. Gitu, ya. Nah, taukid di sini pun juga terbagi menjadi 2, wahwa naw'ani aidan. Ada taukidun lafzi, ya. Ada taukidun lafziyun. Nah, ada taukidun lafziyun. Nah, contohnya lihat di sini, fokus pada kata Zaid. Dari perkataan antum, ja'a Zaidun Zaidun. Jadi taukid lafzi itu dengan mengulangi lafal yang sama. Ya, ini sering kita temukan ya kalau misalkan kita menjadi makmum dari imam yang terkadang membaca ayatnya diulang ya 2 sampai 3 kali. Nah, itu fungsinya untuk mentaukid, menguatkan dan juga menegaskan ada informasi penting yang hendak disampaikan. Nah, taukidun ma'nawiyun. Nah, ini dia menggunakan lafal-lafal tertentu seperti lafal nafsuhu. Contoh ja'a Zaidun nafsuhu. Ya, telah datang Zaid seorang diri. Apa sih fungsi taukid ini? Jadi taukid ini berfungsi untuk menghilangkan keraguan-raguan orang yang diajak bicara. Jadi luar biasa kelengkapan dari bahasa Arab. Ya. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Nah, ya, masuk juga dalam prinsip ilmu balaghah. Ar-rabi'ah yang keempat dari tabi', ya, itu adalah badal. Nah, badal. Badal itu artinya pengganti.
Al-badalu. Nahu contohnya adalah akhuka. Akhuka kita tahu ini adalah lafal isim-isim yang 5, panca isim ya, atau al-asma al-khamsah. Dari perkataan antum min kaulika jaa Zaidun akhuka. Naam. Zaid jelas di sini menjadi fa'il dari jaa. Akhuka di sini apa kedudukannya? Kedudukannya adalah badal untuk Zaid. Telah datang Zaid saudaramu. Ya. Nah, ketika dikatakan Zaid siapa? Zaid saudaramu. Gitu. Nah, ya. Jadi Zaid ini siapa? Saudaramu. Nah, dia menjadi badal. Kalau di Durusul Lughah kita juga mempelajari badal yang jilid pertama itu ya kan. Hadzal qalamu. Nah, nah, badal dan mubdal ini gitu. Haza kan dia adalah isim isyarah tergolong ma'rifat. Nah, ketika dia bergandengan dengan isim ma'rifat pula di sini isim ma'rifat dengan alif lam ya sudah dia menjadi apa? Badal sih kolamnya ini. Nah, badal dari hadza. Gitu. Dan tentunya dia mengambil hukum yang sama. Karena hadza dia di awal kalimat tadi kan kalau kita ingin lihat ya di awal kalimat dia menjadi mubtada fi mahali raf'in dia kan. Nah, maka badalnya pun juga harus rofa. Makanya di sini dikatakan apa? Domah pula. Hadal qalamu misalkan. Maksurun. Begitu. Maksurun jelas jadi khobar. Baik. Ya. Nah, inilah ketujuh eh, rincian isim-isim yang dirofa secara global dijelaskan oleh pensyarah ya, yaitu Asy-Syaikh Ahmad bin Sabit Al-Musawi. Wa bada al-musannifu minha bil fa'il. Nah, jadi isim rofa yang pertama kali dijelaskan secara detail urutannya oleh musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum adalah fa'il. Nah, nanti kita akan ketahui kenapa fa'il dulu yang dibahas. Ya, ada filosofinya di sana. Nah, nah, li'annahu nah, karena dia yaitu si fa'il itu adalah aslul marfu'at. Asal isim-isim yang dirofa. Nah, asal isim-isim yang dirofa. Indal jumhur, menurut jumhur para ulama nahwu. Ya, gitu. Wasatamurru bika ya. Hadhihi sab'atu mufassalatan baban. Ya. Nah, dan ketujuh isim ini akan engkau lewati. Maksudnya ketujuh isim ini dia akan menghampirimu bika ya. Mufassalatan secara tafsil, secara terperinci. Baban. Satu bab. Ya, bab demi bab. Bisa kita terjemahkan demikian. Insyaallahu ta'ala. Nah, baik kita langsung masuk kepada bab pertama dari isim yang dirofa, yaitu fa'il. Nah, silakan. Ada yang ingin membaca? Man yurid an yaqra? Naam, tafadhal. Babul fa'ili. Qala babul fa'ili al-fa'ilu wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Baik, hasbuk. Naam. Al-Imam Ibnu Ajurum berkata, ya, fa'il itu pengertiannya adalah isim yang dirofa, al-mazkuru yang disebutkan qablahu sebelumnya, fi'luhu fi'ilnya. Ya.
Jadi letak dari fa'il ini adalah setelah fi'il. Jadi ya setelah fi'il. Jadi sebelum fa'il itu adalah fi'ilnya. Nah, dan nanti ada ketentuan-ketentuan. Fadal. Lanjut. Aqulu al-fa'ilu lughatan min Man. aujadal Man. man aujadal fi'lu Man aujada. wastila man aujadal fi'li Man aujada. wastilahan Fi'la. Fi'la. man aujadal fi'la Ya. man aujadal fi'la wastilahan ma dzakarahul musannifu biqaulihi huwal ismu ila akhirih. Nah, secara bahasa ya, fa'il itu man au jadal fi'la. Siapa saja, man itu siapa saja yang mewujudkan, yang mengadakan, aujada itu fi'il ya. Aujada itu fi'il. Yang mengadakan al-fi'la, maka tadi dibaca fathah itu menjadi maf'ul bih. Yang mengadakan suatu perbuatan. Gitu. Ya. Jadi perbuatan itu terjadi dengan siapa? Ya, oleh siapa? Oleh yang mengadakan perbuatan itu, dan yang mengadakan perbuatan itu adalah fa'il sebutannya, pelaku atau subjek di dalam tataran bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, secara istilah sebagaimana yang telah disebutkan oleh musannif di atas, yaitu apa? Al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Naam, fadal, lanjut. Al-ismu. Wa qawluhu al-ismu kharaja bihi al-fi'lu wal harfu fala yakunu wahidan fala yakunu wahidun fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Naam, ya. Kalau dikatakan tadi pengertian dari fa'il itu adalah al-ismul marfu'u, kita lihat di situ ada kata al-ismu. Berarti keluar dua saudaranya ini, yaitu fi'il dan huruf. Berarti tak ada fa'il yang apa? Fi'il apalagi huruf. Nah, fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Ya. Nah, sehingga salah satu dari keduanya tidak bisa menjadi fa'il. Maksudnya tidak bisa fa'il itu fi'il, tidak bisa fa'il itu huruf. Lanjut. Wa qawluhu al-marfu'u kharaja bihi al-mansubu wal majruru fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Iya. Silakan diterjemahkan. Wa qawluhu dan perkataannya al-marfu'u marfu' kharaja bihi al-mansubu wal majruru keluar dari keluar Iya, keluar dari dengannya termin marfu yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Jurum, yaitu apa? Irob nasab al-mansub dan wal irob majrur. majrur. Nah, tadi kan kita udah bahas isim ya, berarti kan i'rab yang berlaku pada isim tiga nih. Rofa, nasab, sama jer. Nah, ternyata dikatakan fa'il itu i'rabnya marfu, rofa. Berarti ya keluar dua i'rab lainnya, yaitu nasab dan jer. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka tidaklah bisa salah satu dari keduanya menjadi fa'il. Nggak ada fa'il itu nasab, nggak ada fa'il itu apa? Jer. Lanjut. Wa qawluhu al-madhkuru qablahu fi'luhu kharaja bihi al-mubtada'u wal khabaru wa baqiyatul marfu'ati. Fa innal mubtada'a masalan ismun marfu'un lam yuzkar qablahu fi lam yuzkar qablahu fi'la aslan. Kok fi'la? Kenapa di fathah itu? Lam yuzkar lam Yuzkar yuzkar kan, qablahu fi'lun. Nah, naam. Naibul nah, fa'il. yuzkar itu kan pasif ya. Ya, naam. Pasif ya, majhul. Dia butuh naibul fa'il. Naibul fa'il adalah fi'lun. Nah, terjemahkan. Wa qawluhu dan perkataannya al-madhkuru qablahu fi'luhu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya kharaja bihi keluar dengannya atau karena keluar Iya, dengannya ya. al Nah, mubtada'u wal khobaru mubtada dan khobar wa baqiyatul marfu'at dan isim-isim marfu yang lain. Fa innal mubtada'a masalan
Dan sesungguhnya Karena mubtada karena karena fa innal karena mubtada misalnya adalah mubtada karena pengertian apa? Itu tadi apa namanya? isim di Isim yang awal. dirofak. Nah, ya. Namun fiilnya tidak disebutkan sebelumnya secara asal. Nah, ya, begitu. Lam yuzkar qablahu fi'lun aslan. Secara asal tidak disebutkan fi'ilnya. Itu. Karena memang mubtada itu rofa itu siapa menjadikan dia rofa? Nah, dia amilnya maknawi nanti, ya. Mubtada itu amilnya maknawi karena letak dia di awal. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Malik mengatakan di dalam kitab Alfiyahnya, raf'ul mubtada'i bil ibtida. Kata beliau dalam bait syair Alfiyahnya, raf'ul mubtada'i bil ibtida. Rafa'nya mubtada itu dengan ibtida'nya dia di awal kalimat. Gitu. Baik, lanjut. Misalul fa'ili qauluka qama Bakrun wa daraba Muhammadun Zaidan wa qauluhu ta'ala wa jaa'a rabbuka fakullun min Bakrun wa Muhammadun wa rabbuka fa'ilun li'annahu ismun marfu'un taqaddamahu Betul taqaddamahu karena mendahuluinya. taqaddamahu fi'luhul waqi'u minhu wa huwa qama wa daraba wa jaa'a. Nah, ya. Karena mendahuluinya siapa? Fiilnya al-waqi yang terletak. Nah, darinya itu. Ya. Fiilnya apa saja? Koma, doroba, ja'a. Yang terletak sebelum bakar fiil apa? Koma. Koma Yang terletak sebelum Muhammad fiil apa? daraba Doroba. Dan yang terletak sebelum Rob buka fiilnya apa? jaa'a. Ja'a. Nah, itu di surah Al-Fajr ayat 22 ya kan? Wajah Rabbuka. Nah, ya. Lanjut. Fa'alima Enggak. Enggak. Majhul. Maka fa'ulima maka telah fa'ulima diketahui. fa'ulima mimma taqaddama annal fa'ila la yakunu illa isman Ya. wa la yakunu illa marfu'an wa la yakunu illa muakhiran Hmm. Ani- mu'a- Ron yang diakhirkan. wa la yakunu illa muakhiran anil Muakhor. fi Muakhoron. Muakhor. Yang diakhirkan. muakhiran Iya, naam. Kalau muakhir itu muakhiran yang diakhirkan. wala yakunu illa muakharan anil fi'li. Ya, terjemahkan. Maka diketahui dari sebelumnya, Fiilnya madi itu. diketahui. Maka telah diketahui kan ulima Oh, fiilnya. nah, Nah, maka telah diketahui dari apa yang telah berlalu, apa sahih. yang telah berlalu. Anal fa'ila sesungguhnya fa'il itu la yakunu illa isman, tidak ada kecuali sebagai isim. Wala yakunu illa marfu'an, dan tidak ada kecuali marfu'. Wala yakunu illa muakharan anil fi'li, dan tidak ada kecuali Kan dari fiilnya. apa diakhirkan, Iya, diakhirkan dari fiilnya. diakhirkan dari fi'ilnya. Terletak setelah fiil. Kan diakhirkan setelah fiilnya berarti kan fiil dulu. Baru fa'ilah diakhirkan berarti fa'il terletak setelah fiilnya. Jadilah jumlah fi'aliyah. Nah, ya, tersusun dari fi'il dan fa'il. Fa'il itu nggak ada yang terletak di awal, baru kemudian fiilnya. Kalau fa'il itu udah terletak di awal, bukan lagi menjadi fa'il, tapi menjadi apa? Mubtada. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kita akan masuk nanti pembagian fa'il. Ya. Nah, jadi fa'il itu dia ada yang zahir, ada yang mutmar. Nah, baik.
Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya pembagian fa'il. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجب لها سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم بارك الله في علومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah khair Ustaz. وإياكم جميعا